Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat orang tua yang sudah memberikan kesempatan melayani firman Tuhan dan buat seluruh yang jemaat Tuhan. Dan saat ini atau bawa dada saya Bapak Ibu utang mai walang baju makwande. Langsung saja untuk menghargai kebenaran firman Tuhan, kita berdiri. Dan tafagi baju Yona atau Yunus. Yona fajana Sarah ayat Tisara ilhidanya ayat Tisilva. Yunus pasal yang pertama pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan dalam bahasa daerah Nias. Begini bunyi firman Tuhan. Yona fajasara ayat Tisara ilugi faja ayat Tisilva imane. Bahumede Yehova ke Yona onogamitai imane. Foso ay baniniwe banua sebuah andre ba ubaka ukera noa sa irugindra o bada siyawa hore ra andre ba mau soyona ba muloi Yehova isawa darisi enael ba irugi sitoi yafo ba isen ranowo sanawa tarisi ba ibee wanova ba mai iyayawa ba wefau kera badarisi ba wolo ke Yehova ba ifatere nangis sabee banasi Yehova to bali bade sebel-bel banasi hate maifute ba aboto no. Puji Tuhan, silakan duduk. Arah tujuan yaita siso bajemakan. Arah tujuan kehidupan orang Kristen. Ya, arah tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Berbicara tentang arah atau petunjuk Bapak Ibu, jalan yang Tuhan berikan, kita harus mengerti bahwa kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan, ya. Yang kita mulai ketika kita lahir, yonarai ba atu buda mege ofeta dan yang ita na istilah nawa ajal menjemput kita sampai kita mati. Disitulah kita mulai arah daripada perjalanan kita. Selama kita ada di dunia ini adalah sebuah perjalanan. Selama soita baguli dan andre dalam di foto ia lala wa urida bagaimana? Itu dimulai mege tumbuh ita ofeta dan yang lehale sae no soba fotoda. Hidup adalah perjalanan kehidupan kita ini. Maka kalau Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 14, nah tafegidanya Yohanes kali ayat 6, silakan di selanjutnya. Berkata ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, bahasa daerah Nias iwae Yohane Fileo ayat 3 imane khania Yesu ya odo lala ya odo waduhu ya odo wa auri le sondugi ama na le itere dao. Tuhan tidak pernah mengatakan le pernah iwa soayang ini jalannya, itu jalannya. Tapi ini wawanya, akulah jalan. Ya, akulah jalan. Ya odo lala, ya odo wa aduhu, ya odo wa auri. Ya, Tuhan tidak memberikan kita petunjuk, lebih kadang petunjuk lo walangi, ya elalania, ya elalania.
Tidak. Tapi imani ba Yohanes Filipi ayat 6 bahwa ya udu lala ya udu wa auri. Ya hadis untuk kiamat ya. Seringkali kita bertanya di mana jalannya. Sering tas sofu. Ada so jalannya, habis salalanya, ada lalani ter. Ya. Tapi terjelas bahwa Yohanes Filipi ayat 6 berkata bahwa Allah atau luwalangi dan lala bawa orida. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu di dalam perjalanan kita setiap hari kita ingin berjalan yang benar di dalam petunjuknya yang Tuhan. Masih kita mau bawa petunjuk lala di BE lawalani. Ya. Artinya, ya kita berjalan di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan dan hidup. Ya kita dibawa atau yang membawa kita kepada keberhasilan ini akan membawa kita kepada keselamatan. Lowalangi tadi ngatafai giba Yohanes Filipi ayat 6 katanya ya odolala, artinya kalau Tuhan nalwalangi lala keda berarti dia jalan keselamatan keda ya keda wa ya lowalangi wa aurida ya keda segala sesuatunya adalah dari Tuhan. Namun dalam perjalanan kehidupan kita, hari sebuah perjalanan, pertanyaan jalan apa yang harus kita tempuh? Jalan apa yang harus kita tempuh? Hadiah malah jika terter. Kembali kepada cerita Yona BG, ada sebuah jalan di mana Tuhan sudah siapkan sebenarnya ke Yona. Doi siap kelawar. Petunjuk ke Yona bolan. Ayo megi ayat ini. Dan dalam ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Lebih petunjuk bolan. Sebuah jalan yang sudah Tuhan siapkan untuk Yunus. Ada sebuah arah yang Tuhan sudah berikan, sama seperti kita buat ya. Nah, anak-anak pemuda, kalau anak pemuda, so mengenai alumnia, ya ada akan gampang. So Google Map. Nah, Google Map, tak penting hanya arah atau tempat. Mereka suatu tempat pantai. Nah, tak lagi Google Map, dia akan mengarahkan kita. Ya. Tapi nama zaman dahulu ada, di zaman yang sekarang serba mudah. Nah, so Google Map kita ketik hadiah justru meminta tempatnya, maka ditunjukkan oleh Google Map. Iwa ada yang belok kanan, maju, terus belok kiri. Itu yang memberikan petunjuk. Ya. Kalau kita cari sebuah tempat, gampang kita menemukan karena ada Google Maps, ya. Tapi Yunus ya memberitahukan, Tuhan memberitahukan kepada Yunus sebuah petunjuk bahwa kamu harus pergi ke Niniwe. Itu adalah sebuah tempat di mana orang berbuat dosa. Nihas di sobat Niniwe, nihas sedoho sino mamalua silebaga. Dan lalu ibadah di zoaya. Maka iwal ke Yona beritakan firman supaya mereka bertobat. Enak olahraga buah-buah sila berkenal. Tuhan utus Yunus sebagai seorang yang memberitakan firman Tuhan, sebagai seorang nabi, sebagai seorang hamba Tuhan untuk menyampaikan firman supaya mereka bertobat di jalan yang Tuhan tunjukkan. Tapi Yunus berbalik arah, ya. Yunus berbalik arah, melarikan diri. Aja mulia, moya Tarsis. Kena soalnya pergilah ke Niniwe. Yona, lesai, moya Tarsis. Ya, Tuhan sudah kasih tunjuk, Tuhan sudah kasih petunjuk. Noibe kena petunjuk orang, noibe kena jangan dah, ada amu Yona. Ya.
Fagel si mane Yona ada. Ya. Mirip apa yang dilakukan oleh Yunus. Sesungguhnya Tuhan sudah tunjukkan jalan yang benar, tapi seringkali ya kita memilih jalan bersama-sama. Ya. Kadang lebih ke dalam melalui, tapi kadang yang kita tafili, lala dan sama-sama. Maka ada akibatnya, yaitu akan berakhir pada kehancuran. Ya. Nah, tafai di cerita Yona, le sofeta ia batarsis, ya, le sofeta ia tujuannya ada jaluan, salua hampir hancur, no atau kapal di tumpangnya Yona. Dan arahan mengikuti si sobago yang mati gara-gara Yona. Tapi Iwan Mege dia lari dari harapan Tuhan. Ya, ada ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh di hadapan Tuhan. Fagadrel tanofena wawalan. Mege petunjuk. Pergi Yona, fana Yona aiba Niniwe. Beritakan firman Tuhan, beritakan jalan keselamatan. Wakera bahkan nak musnahkan kota ini. Fakal musnahkan lagi. Yona utus Daud sebagai seorang nabi, beritakan firman Tuhan yang bertobat, yang suka jalan keselamatan. Lalu yang matahari. Nabi di bawah Yunus, dia lari dari hadapan Tuhan, meloyong kepada langit. Dia berbelok berbalik arah, tidak kepada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dia pergi ke kota Tarsis. Apa yang terjadi? Tentunya berakhir pada kehancuran. Ada nanti mau yang banas. Tapi walaupun si Maridaron, lo balai masih sonasa, lo masihnya ke Yona. Fatingi dia si buah, ditelan hidup-hidup. Si yang ada di politik selama 3 hari 3 malam. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa banyak orang hidup dengan jalannya sendiri? Lanjut. Ya. Mengapa banyak orang hidup dengan jalannya sendiri? Hanawa oyania ya dah lebih omasia nifakoi dedenia daripada nifakoi kemalahan. Yang pertama, hidup berdasarkan logika bukan kebenaran, pemikiran. Ya. Hidup berdasarkan logika bukan kebenaran. Natafagi Yunus Yona Alfa ayat 1 begitu. Ya. Nah, di ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, moi menosae Yunu aheta ya ba pertikan muntahkan di tepi pantai. Lalu menyesal Yunus dan berdoa. Pada ayat yang ketiga juga bangunlah pergilah ke Niniwe. Alena meno gona yang efekta toko-toko. Alena mufana dia Mulia ba pertanyaan memberitahu. Ada jalan berkenaan ide sobat dunia. Nama jauh ada lalu rohaya onai. Karena ini bukan tim. Nah tim pemijin ada suara furu pada kuningan masih tolak masa. Ini hanya iya tentunya sebab pemikirannya mereka tengah bangsa, tengah suku, tengah gini sifat kenal kegu. Pasti nak uteku dan yang buah-buah rapi sila bangga. Allah kegu hanya daun. Siapa kamu? Tapi memang Yona bani Niniwe. Tengah ada jaduan. Mereka bertobat, mereka mengadu itu tidak akan selalu bahkan kata firman Tuhan, puasa ira lau durifa, puasa ira kedua hari kedua berbalik dari pemikiran Yona. Niwanya ini atau udo yang pada malah udo dania. Ya. Tapi
Tapi itu yang terjadi. Maka kota Niniwe tidak jadi dimusnahkan oleh Tuhan. Makanya mengapa banyak orang hidup dengan jalannya sendiri? Karena hidup berdasarkan logika, bukan kebenaran. Nah, tapi Yunus Yona Majal ayat disari gitu. Kata firman Tuhan, tetapi hal itu sangat menyesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Ya. Dan berdoa kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang mengasihi, ya, Allah penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih sayang setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik bagiku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Di akhir-akhir zaman si soya ita bagi ada Bapak Ibu, ya. Ada banyak orang berjalan menurut kehendaknya, menurut kemauannya sendiri, ya. Orang mencoba apa yang dia mau, suka mencoba, ya. Apalagi kalau karena dia secara pemikiran, ya, secara logika, apalagi sudah disurvei, no berpengalaman, sudah tahu, sudah lebih paham, maka apa yang terjadi? Dia masih saya ikuti jalan atau goy-goy di wawalan. Beroilah saya, berpengalaman perlu kalau balan saya, perlu saya uangan mengadar kalau balan. Mau bilang, ini pengalaman saya. Tapi firman Tuhan berkata buat kita, natafegi denia, ya. Amsal pasal 5 ayat 13. Amsal pasal 14 ayat 12. Boleh ditampilkan? Ada tadi di bawah slide selanjutnya, ya. Amsalnya yang ke 14. Nah, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Bahasa daerah Nias. Ada jalan yang disangka orang lurus, ya, somiha, ifakoi badannya bahwa jalan yang ditempuhnya adalah jalan yang benar. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi ujungnya adalah menuju maut. Ya. Terkadang kita berpikir bahwa lala sinutafakoi bala, itu ada benar. Karena secara pemikiran, secara logika, kena pengalaman gak? Apalagi kita arah kita, banyak hal yang kita mau buat, entah itu bisnisnya, entah itu keadaannya, ya, atau itu pekerjaan yang dia kerjakan. Haluannya sini haluan, tentu nia itu adalah pengalaman sini alami, dan dia percaya apa jalan yang dia buat pasti sesuai. Tapi kata firman Tuhan, ujungnya menuju maut. Ya.
sesuai dengan apa yang sedang kita pikirkan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sering mencoba-coba karena kita lebih menggunakan pikiran, logika kita daripada taat kepada firman Tuhan. Ya, menggunakan pemikiran kita. Ya. Karena juga di zaman yang sekarang anak-anak pemuda, ya, anak-anak muda, nalat ibu ira guru, kadang lawal itu salah. Ya. Nah guru, bapak ibu guru di sekolah mengarahkan mereka, bahkan kadang-kadang guru membentak, bahkan sampai guru mungkin dibaji, ya IKT mungkin. Kadang anak sekolah iwal mane berbaca guru gua deh, lo masih aku, dia membenci saya, berniha, seni ada masih alat guru lagi so kita lo masih alat guru. Bahkan barusan kejadian-kejadian, ya itu berakibat fatal. Tapi saya mau katakan, terkadang anak sekolah kita nanti jangan sampai seperti silakan nanti ya dibaca. Siapa yang masih sekolah boleh baca Amsal 5 ayat 13. Ada yang masih sekolah di sini? Silakan dibaca Amsal pasal 5 ayat 13. Iya. Iya, iya. Amsal 13, Amsal 5 ayat 13. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku? Ini untuk anak muda. Hana mege walau forodomo hadeni wal guruku, abena menyesal ia. Nanu mena ugo tetenya simanida awa urigu. Ada anak sekolah, iri sekolah, baru masih ala didik. Terus ngapain ke sekolah kalau nggak dididik dan diarahkan? Anak sekolah. Selanjutnya, dan tidak mendengar dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajaran-pengajaran. Ya. Pelajaran, didikan, arahan yang diberikan oleh guru di sekolah. Tentunya, adalah tujuan guru untuk membawa yang juga bacila, tentunya membawa kehidupanmu sebagai anak muda. Baik itu yang masih sekolah di bangku SMA, SMP, SD ataupun yang masih kuliah. Artinya Anda dididik, diarahkan untuk apa? Untuk bekalmu ke depan. Sehingga dari lagi ke penyesalan mani di suamaru mari salungo di guru. Atau sedang ujian dahulu kemana pada dewi. Lu usah masuk usah pelajaran lain. Ini rumah pelajaran, tapi lu anak berada nih. Ketika bapak ibu guru memberikan penjelasan, hadiah. Kalau dapat cerita, kalau guru benar, kalau guru benar meja, ya. Sehingga keberhasilan tidak menjadi milik kita. Begitu juga ketika kita ada di gereja, ketika kita mendengar firman Tuhan, lalu tidak di situ pemikirannya, tidak di situ hatinya, tidak di situ perasaannya, hatinya, hidupnya, aja malu-malu, mulai lain. Sehingga arah daripada firman Tuhan lebih romo, didikan dari firman Tuhan lebih romo. Sehingga lebih ibadah dunia dan kembali hong. Demikian juga kata Fakimege Yona, ya Yunus. Pada akhirnya setelah Yunus keluar dari ikannya berdoa dan lalu menyesal. Untung kalau menyesal, kalau tidak dia menyesal dan akhirnya dia pergi. Lalu memberitakan firman Tuhan, kalau tidak bertobat akan ada malapetakan. Ya. Orang ini bertobat, orang ini berpuasa berdoa selama 3 hari 3 malam. Kenapa? Mereka menyesal akan setiap dosa. Namun sayangnya Yunus kesal, dia mulai berdebat dengan Tuhan. Tapi sekali lagi pikiran kita tidak sama dengan pikiran walan. Ni era-era dah defagela si mani ni era-era walan. Pikiran kita bisa salah, logika kita bisa salah. Kalau Yunus tadi ya tidak datang ke sana, ada jawab. Kalau Yunus menang, tentunya bangsa ini dihancurkan. Apakah kita tidak disayangkan orang-orang percaya di sana? Ya. Karena pada akhirnya mereka menyesal, mereka mendengar firman Tuhan. Bagi selama ini tidak ada firman Tuhan diberitakan. Tapi ketika Tamali Luwangi diberitakan,
ada pertobatan. Kota Niniwe menjadi selamat. Saya yakin percaya kita juga sebagai umat Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mencerna daripada firman Tuhan, saya yakin dan percaya kita dipulihkan, amin, untuk melalui kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi yang Tuhan mau dalam kehidupan Yunus adalah pergi sesuai daripada petunjuk jalan yang sudah Tuhan tentukan. Ya. Hidup berdasarkan pikiran, bukan maunya Tuhan, itu akan menuju kepada hal buruk. Tetapi mari kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita hidup dalam asumsi-asumsi kita, ya, menurut kepercayaan kita. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran, amin. Yang kedua, hidup berdasarkan hati, bukan hatinya Tuhan. Ya. Sekali lagi ayat yang kedua, hidup berdasarkan hati kita, bukan hati Tuhan. Ya. Mengapa? Ya? Mengapa banyak orang hidup dengan caranya sendiri? Yang kedua adalah karena hidup berdasarkan hatinya, bukan seperti hatinya Tuhan, seperti yang maunya Tuhan. Kata bagiannya Amsal 16. Amsal 16 ayat 2, silakan dibacakan. Silakan Dina. Amsal 16 ayat 6 di dalam firman Tuhan, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Ayat yang ke-9. Hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah rumahnya. Baik. Amai doa faca kelihatan ayat 2 dan ayat siwa dan 5 ni tamai wa. Fefu alamiha bano siseki wa tedenia. Bayehova janulo tedeniha. Ayat 9. Ihoi tedenia lalaniha bayehova jamater bekania. Haleluya. Sekali lagi saya baca ayat ke-9. Ihoi tedenia lalaniha bayehova jamater bekania. Ya, itu lebih jelas di bahasa Indonesia. Pasal yang ke-16 lagi, ayat yang ke-2 dan 9. Ya. Segala jalan orang adalah bersih menurut pemandangannya sendiri. Bagai wae, ya, fefuha lalaniha banoseki wae ke dunia. Sohi, ya. Selanjutnya, tetapi Tuhan yang menguji hati, Yehova janulo teduh, camilah teduh. Sampai kedalaman hati hanya Tuhan yang tahu. Dan di ayat ke-9 adalah hati manusia memikir-pikirkan jalannya. Yera-era tedenia, ifahoikoi tedenia lalania niha, Yehova sa. Iya, zamahoi zamater beka nia. Ya. Tuhan sudah atur segala sesuatu. Ya. Jadi oleh sebab itu bukan apa yang ada di dalam hati tengah si soba kabada dada, tetapi si soba di dalam langit. Tapi apa yang ada dalam hatinya yang dia ikuti. Terkadang, ya, terkadang itu dia si soba kabada dada dan ikuti dah. Kadang-kadang pepatah mengatakan ikuti kata hati. Sebenarnya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, iwa tedema bermasalah surau gelo, iwa tedema nak baju deh. Mengikuti kata hati. Igo niwa ada dunia kan, mengikuti kata hati. Karena itu tidak begitu firman Tuhan. Tinggal dengan iwa tamai dua ikuti kata hati. Nah dada lagi lebaga, lagi kacau. Padahal ini tedada. Coba cek. Nah, tahu bagaimana bahu kudo. Apakah kita harus begitu? Tidak, Bapak Ibu. Ya, tinggal si menidau. Itu artinya kita tidak mengikuti kata hati, tapi mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat, namanya kesal Yunus.
Yona. Fai soalnya. Ya, ada belum dahulu. Artinya soba ada dunia. Anak musnah. Kira ini mati ini. Tinggal satu bangsa. Berani ingat masa lalu. Berbangsa ini salah satu musuh bangsa Israel. Dan ingatnya. Ada kadang-kadang kita, kadang ini tengah formasi nagoda nih ada. Ada kesalahan sino berlalu-lalu, sino istilahnya sesaunya, sino bobo saya tak begitu perkore. Nah, itu Yunus ada kesalahan lagi. Makanya gue mikir, aku tahu karena engkau itu adalah Allah yang panjang sabar. Tuh namanya Allah ada wawalangi si selki, wawalangi sama masih. Makanya kesal dia. Ya. Dia Tuhan mau, ya hatinya mau mengampuni, diampuni. Tapi Yona masih iya. Bagaimana kiko? Ada kiko ini. Obenha orang Israel ya ini masih Allah. Bapak lihat punya perbedaan. Orang yang percaya, orang yang bersungguh-sungguh, niat setia ke niat, iyo masih. Ya. Orang dunia itu berkata bahwa ikuti kata hati. Saya mau katakan jangan beritahu hadiah duduk. Apalagi Faruka saya akhirnya bakal pada duduk baru yang masalah yang tanah. Jangan pernah. Ya, tapi ikuti kata Tuhan, hatinya Tuhan. Ya. Kalau kita ikuti kata hati kita, ya akan terjebak dalam kesalahan, terjebak dalam hal yang tidak berkenan kepada, terjebak kita bahagia sekisah ya kita kehancuran. Ya. Yang ketiga, hidup berdasarkan kenyamanan daging bukan karena kehendak Tuhan. Sekali lagi yang ketiga, hidup berdasarkan kenyamanan daging bukan kehendak Tuhan. Ya. Nah, tapi Lukas, ya, Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, mengikut Yesus. Nah, biar saya bacakan juga ya. Lukas bahasa Iranias, Lukas aja siwa ayat 33 firman Tuhan. Bai manekera fefu naso jedena molo yako bayamu ositengaga iya yang mulu irfania eroma eke bayamu rao. Sekali lagi ayat ke-23 Lukas aja siwa itu lalu bai manekera fefu naso jedena molo yako bayamu yang ositengaga iya yang mulu irfania bayang haleluya ya. Karena jalan Tuhan bermilau walangi leami ya. Jalan Tuhan itu tidak enak. Dikit-dikit salah harus diperbaiki ya kan. Kalau anak sekolah nunggu anak sesi terlambat, nunggu anak kerja petugas ya. Biasanya kalau anak sekolah kan nungguhana absen mana berapa? Padahal pikirannya anak baik di mana do anak ada guru, anak di mana do ada guru, ya. Begitu juga kita sebagai jemaat Tuhan, anak baik itu mana ada dengan tarumai do lagi do amal ini ada bala ya. Aku itu saya anak itu mana hasan itu mana, ya. Ditegur terus, ada tujuannya. Le pernah nalate guita baca lembaga, guita baca lembaga, tuh ya. Nalate guita tentunya tujuannya, elalah mawida ser. Amin. Melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan kita ditegur, kita digembleng, kita dihajar melalui kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sayang kepada kita. Iyo masih itawaran, masih iya, nanya kita berubah. Masih iya, semuanya ini
Itu tujuan daripada firman Tuhan. Kadang-kadang kita nalategu kita berpikir bahwa mungkin benar-benar senangnya hegu, lo masih ya hegu, bukan Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan juga suruh Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk khotbah, ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Dia berpikir apa yang terjadi kalau saya ke sana? Ya, jangan-jangan nanti saya dibunuh, diserbu, membuat mereka bertobat itu bukan hal yang mudah, ya. Natategu, ya kan? Natategu pasti tangan saya era buat teman ikutnya. Semua hati-hati, roh nawa kekayaan dia, mama udah kemudian itu. Tapi lembaga bilang itu aku sudah. Wah, memang lebih mudah. Ya. Bedanya natategu itu kau benci orang soal. Ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya itulah yang Tuhan mau dalam kehidupannya si Yunus. Jangankan untuk membuat orang bertobat, jadi Yona lagi memuja bang kota ini, tengah sadus, tengah satu, tengah irama, tengah pemuda, ada semua ya berbagai kalangan. Makanya suka dia pemikiran, malah bunuh rodanya, malah asing ke rodanya, malah benci rodanya, malah serbu rod. Ya. Tapi kadang-kadang, ya, melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kita, melalui kesaksian dan mungkin orang kadang-kadang bertobat, Bapak Ibu. Ya, mungkin memang lebih mudah untuk menegur, apalagi sesama jemaat, saling memberikan masukan yang baik, memberikan teguran. Tidak semua orang senang ditegur. Ya. Tidak semua orang kalau ada kesalahannya langsung ditegur. Tidak semua orang, tidak enak. Ya. Tapi Yunus disuruh oleh Tuhan ke kota Niniwe untuk ditegur, ya, bangsa Niniwe dia sendiri. Dia pergi sampaikan firman Tuhan untuk tegur, untuk bertobat. Itu enggak enak dan susah sekali untuk melakukannya. Secara daging, ya, secara rohania mengenalkan keadaan Tuhan itu kadang-kadang tidak bisa, tidak. Tapi apa yang Tuhan mau? Tuhan mau Yunus pergi, apapun yang terjadi. Karena kenapa? Yunus lupa bahwa Yona Olivia bawa lowa langi, jo panggil ya. Nah lowa langi jo panggil ya ita untuk bersaksi bagi orang lain. Nah lowa langi koni Yona untuk pergi kepada Niniwe. Saya ingin percaya juga Tuhan akan menolong, amin. Tuhan akan mampukan kita. Seringkali kita lupa bahwa kalau kita ikut Tuhan ada kalanya sulit yang kita alami. Memang ada yang sulit kita alami. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang menyertai kita, amin. Ada masalah, ada tantangan, kesulitan, tapi hadiah biolifu itu satu hal bahwa Tuhanlah yang selalu menyertai kehidupan kita, ya. Selanjutnya, syarat untuk mengikut Tuhan itu tidak gampang, Bapak. Dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya. Nah, tapi kita bahas sebagai balok luka pada siwa itu dolatelu, memikul salibnya, ya, yang melui rafania eromauke, tengah malke, tengah mahimolu, tengah baji 2 hari, tengah baji seminggu sarabawa. Tetapi bersenyone eromauke setiap hari, setiap saat. Tapi Bapak Ibu, lebih yang relevan ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi salib yang kita sedang alami sekarang. Entah itu salib sekarang dalam tekanan ekonomi, salib karena penyakit, atau masalah-masalah dalam keluarga, masalah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Saya secara pribadi lebih bilang ada salib, karena setiap orang memiliki salibnya masing-masing. Setiap orang memiliki tantangannya masing-masing. Tapi jangan lupa, ya,
Kita punya Tuhan yang menyertai kita. Ya. Kita punya Tuhan yang selalu menolong kita, yang menguatkan kita. Ya. Saya tadi lewilah hadiah relevan ini biasa sama saya itu. Lewilah hadiah masalah dihadapi Bapak Ibu. Tapi saya tidak percaya relevan lewalangi jangan itu kekuatan. Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana kembali kepada jalan Tuhan. Pertama, arah jalan yang Tuhan tunjukkan adalah pertama, jalan yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Amin. Kita harus aminkan bahwa lama difakoi bahwa Auri adalah siseki. Nah, tabang saudaranya Amsal, amai doa baca ayat 5 lebih itu. Silakan Dina bacakan sama kita Amsal pasal 3 sampai Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Ya, silakan Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Iya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Oke, terima kasih. Gamai dulu baca telu ayat 5 dan fitu imane ayat 5. Dena ke Yehova moroi si aike badadau babai abe edadau bawa oneheu. Ayat 3. Bai ai fadadau kenia gofada ia lalakeu baya ia cangodele terewau. Ayat itu bai bali satua tuan rauge bai bali rauge satua tua ata ufi Yehova ba arau ege bajile sehi. Nah ayat itu mai bai bali ayat 6 bai ai fadadau kenia gofada ia lalakeu baya ia jangodele terewau. Dia yang tahu perjalanan kehidupannya. Nah, lo walangi jangilah perjalanan kehidupannya. Saya yakin dan percaya lo walangi gailah hadiah cemasi. Amin. Ya. Pertama kita tahu bahwa jalan Tuhan itu yang terbaik. Tapi kadang-kadang nah tahu pada deda hana afuh ayo lo kecu ayah. Betul ya? Tengah simane era-eraku maka umane kita dapat cuma dari fabe kira-kira ada sebagai yaita niha foma era-era ya. Eno tahu kita rencana kehidupan itu seperti apa, tapi Tuhan yang selalu bertindak ya. Apalagi kita kalau sekolah, baru minus sarjana, baru saya minum hiraulu, wila fefga. Jadi apa yang saya buat itu yang terbaik. Saya mau katakan sekali lagi, bayati itu main bali satu tuan rauga atau ufi Yehova baareuge ba cileseun. Oni sogeun na onehe ya ba tipu-tipu abon amunia. Ya onehe. Di ayo narik suaf tahu. Fif. Onehe. Na mama onehe bijuru ai. Dia apa ni ya ba? Udah siapa juga mengakali daun, ya, istras, ya, udah kini jurai ya, ya, so gitu bapak Aurida, apalagi na, ya ita sekolah, tahala bagian bisnis, bapak kerjaan, dan ya ada, tengah saya soal, gebitanya sekolah hello, asal udah yang futa tong kefe, kunia saya tapi kita di sini hikmat yang daripada Tuhan kita pakai, amin. Ya, jalan yang Tuhan berikan adalah jalan yang terbaik. Yang kedua, tetap dekat dengan Tuhan. Nah, Pak Regida ini silakan dibacakan Mazmur 73 ayat 28. Sinuna faja fitu ngaflatelu
ayat 38 ya, silakan Dina. Mazmur 73 ayat yang ke-28. Beginilah bunyi firman Tuhan, tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Oke. Nanti silakan dicari ya, Mazmur 63 ayat 1-3. Bahasa daerah Nias, surah Zinuna, fajafitu mafatelu ati belawali mani. Bahegu bafa ohahau dedegu nafa beben rao khulwalangi kejo aya Yehova manetenan rao bawa nutune fa folaunia andre fefu. Sekali itu bahegu bafa dede nafa beben rao khulwalangi kejo aya Yehova manetenan rao bawa nutune folaunia andre fefu. Dan Mazmur 63 ayat 62 ayat 2-3. Mazmur 63 ayat 62 ayatnya yang ke-2 dan 3. Firman Tuhan, bahasa daerah Yesua 62 ayat 2-3. Hakelowalangi manatena dedegu no ahono kenia iotarai mangorifi haya ia wewe dedegu baba ngorifigu hatigu tebai mana wangiwa andre. Ya, sekali lagi ayat yang ketiga, haya ia wewe dedegu baba ngorifigu hatigu tebai mana wangiwa drao. Ya, kalau di bahasa daerah bahasa Indonesia lebih tepat, Mazmur 62 ayatnya yang ke-2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, hidup dalam kekuatan, hidup dalam ketaatan. Atau bagi Yunus 3 ayat Sarah di 3 mege atau baso mege dikatakan bahwa Yunus nah bayati Sarah mege nasa iwa Yunus pergi jauh di hadapan Tuhan. Ya. Beberapa kali jauh pergi di hadapan Tuhan. Si Yunus ditolak, dia pergi. Tapi di pasal yang ketiga ayat 1-3, bangunlah, yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengumumkan besarnya 3 hari perjalanan jauhnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yunus taat mufania. Mungkin di awal Yunus jauh dari Tuhan. Ia tanya kenal-kenalan. Hilang mufana. Eko fawi saya mufana Yunus. Ila yang mana? Udah sensitif. Ya kan? Udah ada semuanya mufana. Tidak, Tuhan lihat. Tapi Yunus berkata dari pergi, ketika Yunus pergi, hal ini terjadi. Yang pertama, kota Niniwe jadi dihancurkan. Allah tidak mengembalikan kota ini, tapi apa? Yang terjadi adalah keselamatan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya juga ketika kita taat, ya, taat kita kelualan. Saya yakin dan percaya ketaatan dan kesetiaan Anda Tuhan lihat. Amin. Ketika kita taat di hadapan Tuhan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak kita pikirkan sekalipun. Tuhan berikan yang terbaik. Ya. Semua apa yang boleh Tuhan lakukan adalah jalan yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Yang kedua, kita mau tetap dekat, masih tak faham terkeluar, masih tak ada fenawalan. Yang ketiga adalah masih kita auri fenawalan. Hidup mau taat di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini apa yang
akan bangga, ya. Tapi hadirin fakhoida akan bangga ia. Nah, bawalan turut serta. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akhiri pemberitaan